Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya ingin share dengan Anda mengenai salah satu topik yang belakangan ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan para pemimpin, yaitu apa yang disebut dengan integritas. Nah, saudara-saudara sekalian, integritas adalah bukan satu pilihan. Dan kalau ditanya apakah masih relevan pada saat ini, maka jawabannya integritas justru sangat relevan ya dalam kehidupan kita saat ini. Dan relevansi itu bukan hanya pada kita yang berada dalam kalangan kekristenan ya, tapi sangat bermanfaat bagi atau relevan bagi setiap orang. Saudara-saudara sekalian, kata integritas, kemudian integrasi, lalu kemudian integrated ya adalah integrasi atau integration. Itu semua adalah kata yang sama ya, yang berasal dari kata dasar integer ya. Jadi integrasi, integrated, integration itu berasal dari satu kata ya, yaitu kata dasarnya itu adalah integer. Integer sendiri berarti utuh, bulat, kemudian sempurna, kemudian tidak terpecah. Integer itu bersifat absolut atau tidak relatif ya. Dalam arti bahwa sesuatu yang integer itu dia tidak tergantung pada lingkungan, tidak tergantung pada keadaan, kepada situasi, tapi dia berada pada posisi di mana tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi integritas atau yang disebut dengan integer itu dia tidak akan berubah ya. Bukan tidak akan berubah oleh karena lingkungan, situasi, dan oleh karena perubahan waktu. Integer tetap integer. Saudara-saudara sekalian, di dalam matematika kita tahu ada bilangan integer. Bilangan integer adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain untuk menghasilkan suatu kebulatan ya. Jadi kalau bilangan integer dipaksa dibagi dengan bilangan lain, maka hasilnya itu adalah pecahan ya, bilangan yang bersifat pecahan. Itu artinya integer. Integer adalah sesuatu yang bulat yang tidak dibagi oleh apapun, dan dia tetap berada dalam keadaannya seperti sedia kala, yaitu tetap bulat, utuh, sempurna, dan tidak tidak bisa dibagi oleh apapun. Apabila suatu bilangan integer dipaksa dibagi, maka dia akan menjadi pecahan. Dengan kata lain, apabila integritas itu dia pecah, dia tidak ada nilai integritas lagi, maka dia bukan lagi integritas. Nah, itu kira-kira gambaran tentang integritas. Jadi sesuatu cara hidup, kalau seseorang yang hidup secara berintegritas adalah cara hidup yang utuh, bulat, dan memiliki kesamaan di dalam pandangannya, di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam perkataannya, dan di dalam perbuatannya. Jadi keseluruhan itu adalah integritas ya, kesamaan antara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Nah, saudara sekalian, belakangan ini ada begitu banyak lembaga dan organisasi yang menawarkan tentang kursus integritas. Jadi supaya menjadi pelatihan ya, supaya menjadi orang yang berintegritas, maka harus mengikuti kursus, mengikuti pelatihan. Dan begitu banyak buku-buku ya, ada begitu banyak sekali buku-buku yang ditulis untuk cara hidup secara berintegritas. Dan sebagian besar atau hampir semua buku-buku tersebut menyimpulkan bahwa integritas tergantung pada setiap orang. Jadi setiap orang itu menentukan apakah dia bisa hidup secara berintegritas atau tidak. Nah, pandangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian agak sedikit berbeda atau sangat berbeda dengan pandangan secara Kristiani. Kristiani memandang bahwa integritas itu bukan hanya tergantung pada diri kita sendiri, tetapi bagaimana tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi di dalam pandangan Kristiani, integritas itu adalah satu identitas ya,
bukan satu pilihan. Ketika seseorang menjadi seorang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Kristus, maka saat itu dia menjalani hidup yang berintegritas. Dan bagaimana dia menjadi seseorang yang semakin berintegritas, yang berintegritas itu tergantung pada bagaimana dia mengikuti Tuhan. Dia memandang pada Tuhan, dia mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, dan melakukan itu dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, integritas menurut pandangan dunia ini berbeda, seperti tadi saya sebutkan, dengan pandangan Kristiani. Dasar dan cara dan motivasi dan tujuan berintegritas menurut pandangan yang kita temui di dalam berbagai buku-buku yang ada, berbagai kursus-kursus yang ada, itu sangat berbeda dengan cara dan motivasi dan dasar untuk menjadi hidup berintegritas dilihat dari sisi Kristiani. Bila Anda berintegritas menurut pandangan duniawi, belum tentu Anda akan berintegritas secara Kristiani. Ya, Anda dikatakan umpamanya lingkungan mengatakan bahwa Anda itu berintegritas, maka Anda belum tentu itu Anda berintegritas dari sisi pandangan Kristiani. Namun demikian, kalau Anda berintegritas dari sisi kekristenan, dari sisi Kristiani, maka Anda juga berintegritas di dalam dunia kehidupan Anda secara sekuler. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat salah satu perikop di dalam Alkitab, salah satu bacaan tentang bagaimana integritas ini disyaratkan untuk hidup setiap hari, ya, untuk kehidupan setiap hari, untuk hidup di dalam dunia kita, dalam dunia sosial kita. Namun demikian, integritas ini juga adalah syarat, adalah cara untuk Anda bisa hidup secara baik, untuk berada dalam persekutuan secara baik dengan Allah kita, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saudara sekalian, saya akan membacakan ini kepada kita, ya. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus membuat semacam disclaimer. Kalau Anda membaca ayat ini, ya, perikop ini, seringkali selalu kita membawa perikop ini kepada percakapan antara seorang kaya yang muda dengan Tuhan Yesus, di mana orang muda itu datang kepada Yesus dan bertanya, ingin agar Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya cara hidup yang kekal atau hidup yang kekal. Apa yang harus diperbuat untuk mencapai hidup yang kekal. Nah, itu adalah inti dari cerita yang disebutkan itu. Kemudian Tuhan Yesus sampaikan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata apa yang disampaikan dia tidak mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara sekalian, itu adalah pesan dari perikop ini. Namun demikian, hari ini kita akan melihat perikop ini dari sisi integritas. Tadi saya katakan keutuhan, kebulatan dan kesamaan antara pikiran, perasaan dan perkataan, ya, dan perbuatan itu adalah sisi integritas yang akan kita lihat dari perikop ini.
Saudara-saudara sekalian, apa sih sebetulnya integritas? Ya, kalau kita baca dari perikop tadi, apa sih betulnya integritas? Integritas secara sederhana, simply adalah bagaimana hidup mengikuti Tuhan Yesus. Jadi apa itu integritas? Following Jesus, uh, uh, atau mengikuti Tuhan Yesus is a life of integrity. Becoming disciple of Jesus or following Jesus is a life of integrity. Jadi definisi sangat sederhana tentang integritas menurut pandangan Kristen, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah hidup yang berintegritas, atau hidup yang berintegritas itu hanya dicapai dengan mengikuti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam ayat 21 bacaan kita tadi, ya, orang muda ini Yesus menyampaikan kepadanya, ya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, engkau hendak sempurna. Nah, dia bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus berkata, apabila engkau hendak sempurna. Nah, kata sempurna di sini sebetulnya yang tadi saya sebutkan adalah apabila engkau ingin keutuhan, ya, kebulatan, keutuhan, kesempurnaan dalam hidupmu, maka engkau harus mengikuti aku. Jadi mengikuti Yesus itu adalah hidup berintegritas. Orang muda ini sudah melakukan banyak hal, ya. Tapi dia sadar betul bahwa itu sudah merupakan jaminan bagi dia, ya, untuk tiba pada kesempurnaan, untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian dia bertanya dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, supaya sempurna, maka kamu harus mengikuti aku. Saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan orang muda ini. Dia merasakan bahwa dia telah melakukan bagiannya dengan baik dan banyak hal yang sudah dia lakukan, tapi kemudian dia merasa sesuatu yang belum puas dan belum mencapai apa yang dia inginkan. Dan karena itu dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya perbuatan apa yang baik. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa hanya mengikuti Tuhan Yesus, ya. Mengikuti Tuhan Yesus, maka kamu akan masuk ke dalam hidup. Nah, saudara, itu hal pertama yang bisa kita lihat dari sana, ya. Yesus ingin mengatakan bahwa memang tidak ada orang yang berintegritas, ya, tidak ada orang yang hidup berintegritas, tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa dia hidup berintegritas. Sehingga orang muda ini pun, meskipun dia telah melakukan banyak hal, dia tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa menilai bahwa dia sudah mencapai integritas itu. Nah, dalam bacaan kita ini dikatakan, Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan guru yang baik, lalu Yesus menekankan bahwa hanya ada satu yang baik, ya, hanya satu yang berintegritas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hanya satu yang integer atau sempurna, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa ini artinya bagi kita, Bapak Ibu? Artinya bagi kita, di dalam mencari integritas ini, maka cara untuk kita belajar tentang integritas, yaitu kita belajar dari orang yang melakukan integritas. Dan orang yang melakukan integritas di bawah kolong langit ini tidak ada, hanya Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah the man of integrity, ya. Orang yang satu-satunya manusia yang hidup berintegritas itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ketika Anda mau belajar berintegritas, hidup berintegritas, tidak ada cara lain adalah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi pandangan Kristiani mengatakan supaya hidup berintegritas, cara yang pertama adalah mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, maka Anda akan belajar untuk hidup berintegritas dari anak manusia yang memang sudah menjalani hidup yang berintegritas. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang hidup berintegritas selain Tuhan Yesus. Ada banyak kursus, ada banyak pelatihan-pelatihan yang menawarkan integritas. Tapi mereka yang menawarkan kursus itu, mereka yang mengajarkan itu adalah bukan orang yang telah melakukan penjalani hidup yang berintegritas. Ada banyak tulisan buku-buku yang mengajarkan tentang integritas,
tetapi mereka yang menulis buku itu adalah bukan orang yang melakukan integritas. Tapi apabila belajar dari Tuhan Yesus mengajarkan tentang integritas dan ajaran-ajarannya tentang integritas, dan dia adalah penulis kehidupan ini. Dia menulis kehidupan. Karena itu ketika belajar dari Tuhan Yesus, maka Anda belajar untuk hidup berintegritas. Saudara, ada banyak indikator tentang ukuran atau indikator tentang integritas. Dan seringkali yang kita belajar adalah atau yang kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita adalah indikator-indikator sosial. Indikator-indikator sosial, dan kita melupakan indikator-indikator yang bersifat spiritual. Nah, karena itu apa yang kita kembangkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita jalani ini adalah pada awalnya adalah atau pada dasarnya adalah indikator-indikator sosial untuk mencapai status yang disebut dengan social integrity atau integritas sosial, ya, integritas yang diterima di dalam lingkungan sosial. Yang tadi saya katakan bisa saja berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, bisa saja berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu yang lain. Jadi tapi itu yang kita pelajari, ya. Jadi ada indikator-indikator atau ukuran integritas secara sosial. Tetapi dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa bukan saja hubungan sosial atau indikator-indikator sosial, tapi yang paling utama adalah hubungan iman dengan Allah, ya, yang paling utama. Saudara, mari kita melihat dari kebenaran ini, ya, kebenaran firman dari ayat 18, ya. Ayat 18 mengatakan demikian. Ayat 18 mengatakan bahwa kata orang itu kepadanya, orang muda itu berkata kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Ketika dia bertanya dari Yesus, perbuatan baik apa? Kemudian Yesus katakan bahwa engkau apabila ingin masuk ke dalam hidup, ya, melakukan firman Tuhan atau melakukan perintah Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah perintah-perintah yang terkait dengan hubungan sosial, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan orang lain, seseorang dengan orang yang lain. Membunuh, ya, kemudian kamu nggak boleh berzina, kemudian kamu jangan mencuri, ya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita integritas dikaitkan dengan mencuri, ya, dikaitkan dengan korupsi, dikaitkan dengan gratifikasi, ya, dengan kejujuran. Itu adalah nilai-nilai atau indikator integritas yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan sering kita lihat dan sering kita hadapi atau kita dengar, ya, bagaimana supaya tidak korupsi, tidak gratifikasi, ya, hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Itu adalah nilai-nilai sosial. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang nilai-nilai ini atau indikator-indikator ini, orang itu berkata, semuanya itu telah kuturuti sejak masih muda, apalagi yang masih kurang. Saudara-saudara sekalian, memang Yesus tahu bahwa orang ini masih mempunyai kelemahan, yaitu bahwa dia belum melakukan semua atau apa yang sudah dia lakukan itu hanya baru bersifat nilai-nilai sosial, nilai-nilai hubungan dengan orang lain atau sosio-religius, ya, nilai-nilai yang bersifat sosio-religius, nilai-nilai agama, tetapi lebih banyak menyangkut tentang hubungan dengan orang lain. Belum menyangkut yang tadi, keterbukaan di hadapan Tuhan, ya, karena sebetulnya integritas itu adalah keterbukaan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengetahui sampai di mana seseorang itu terbuka di hadapan Tuhan, menjadi murid Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan mengetahui perbuatan setiap orang. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Mazmur 139. Nah, Mazmur 139 ini adalah disebut dengan the Psalm of Integrity atau Mazmur integritas. Raja Daud, judul dari Mazmur ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan penulisnya adalah Raja Daud yang disebut dengan the man after my own heart. Jadi Tuhan memberikan
memberikan semacam atribut kepada Raja Daud sebagai orang yang selalu ada di hatinya, ya. Jadi Tuhan mengatakan Daud adalah the man after my own heart. Daud adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan kita berpikir, atau di dalam Mazmur ini mengatakan meskipun Daud mempunyai status seperti itu, ya, Daud itu dia sangat terbuka di hadapan Tuhan untuk Tuhan melihat apa yang memang Daud kerjakan. Jadi sebetulnya tidak ada perbuatan yang tidak diketahui oleh Tuhan, ya. Segala hal diketahui oleh Tuhan. Setiap aspek dari kehidupan setiap orang itu diketahui oleh Tuhan. Sehingga apakah itu pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengetahui apakah seseorang itu hidup secara berintegritas atau tidak. Saudara Daud mengatakan di dalam Mazmur 139 demikian, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Itu dalam ayat 1. Jadi Daud mengatakan itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Pikiranku Tuhan tahu, mengetahui apa yang Daud kerjakan, dan menyelidiki dan mengenal siapa sesungguhnya Daud. Ayat 4 mengatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Saudara, bukan saja perkataan, tapi sebelum lidah itu mengucapkan perkataan itu, maka Tuhan mengetahui. Ayat 7, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Saudara, kenyataan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang setiap orang, dan kita tidak bisa bersembunyi, ya, bersembunyi dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita dan perkataan kita. Dengan kata lain, integritas, terbuka di hadapan Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan dalam keadaan tersembunyi pun diketahui oleh Tuhan, ya. Tidak mungkin tidak ada yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan di tempat yang orang lain tidak mengetahui, tidak seorang pun mengetahui, Tuhan mengetahui itu. Bahkan dalam hati, bahkan perkataan yang belum disampaikan pun itu sudah diketahui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat 139 hingga 90 Mazmur 139 ini juga dikatakan begini. Jadi akhir dari Mazmur 139, Daud berdoa dan Daud sampaikan, selidikilah aku ya Allah, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, bagian ini ingin menyampaikan demikian, bahwa mungkin saja secara manusia atau dalam pergaulan kita ini sudah berintegritas secara sosial. Namun demikian, dari sisi Tuhan itu tidak cukup, karena Tuhan mengetahui dan memahami segala hal yang terhadap hidup kita ini, sehingga tentang hidup kita ini, sehingga Tuhan tahu apakah kita ini melakukan itu secara sempurna atau tidak. Dan di sini ingin mengatakan, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa hal yang utama bukan saja social integrity, hubungan-hubungan sosial itu, tetapi menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari kontrol, pemantauan, penyelidikan, perhatian, ya, dari Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dialami oleh Daud, sehingga Daud mengatakan bahwa bisa saja seseorang itu menilai orang lain berintegritas, tapi dari Tuhan mempunyai indikator yang lain, dan indikator yang paling utama itu bagaimana orang itu percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, karena itu supaya berintegritas itu bukan saja social integrity, tetapi juga spiritual integrity. Dan ini harus merupakan hal yang paling utama, yaitu menjalani hidup spiritual. Dan ketika Anda sudah hidup dengan benar, dengan baik, semakin baik di hadapan Tuhan, maka pada saat yang sama Anda berhubungan dengan semakin baik kepada semua orang, di hadapan orang yang lain.
Jadi ya, itu pelajaran kedua. Kalau pelajaran pertama tadi bagaimana untuk hidup berintegritas di tengah-tengah lingkungan kita. Yang pertama adalah mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Tuhan Yesus adalah yang menulis buku, yaitu Alkitab kita, ada author, maka menulis kehidupan kita tentang cara bagaimana kita harus hidup berintegritas. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu bahwa indikator-indikator integritas itu bukan saja social indicators ya, seperti tadi disampaikan, banyak hal seperti orang muda ini yang telah mencapai semuanya itu, sudah melakukan semuanya itu, tapi belum cukup, harus mengikuti Tuhan dan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Jadi tidak hanya social dimension of integrity ya, tapi yang paling utama adalah spiritual dimension of integrity. Jadi dimensi spiritual dari integritas itu yaitu bagaimana sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu terbuka di hadapan Tuhan, tidak tersembunyi, dan meminta Tuhan untuk menyelidiki kehidupan kita. Tuhan menyelidiki kehidupan kita, dan dengan cara itu maka kita semakin bergantung pada Tuhan, makin dekat pada Tuhan, mengetahui apa yang harus menjadi hal yang dikoreksi, hal yang diperbaiki supaya kita makin dekat dengan Tuhan dan hidup berintegritas. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini yaitu bahwa orang muda ini ketika disampaikan kamu harus menjual hartamu dan mengikuti aku, orang itu pergi dengan sedih ya. Pergi dengan sedih. Nah, aspek ini ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu, ada banyak faktor di dunia ini yang mempengaruhi integritas seseorang, dan salah satu faktor yang utama yaitu harta atau kepemilikan harta. Kepemilikan harta itu adalah hal yang bisa menghalangi hidup berintegritas ya. Dan oleh karena itu selalu kehidupan integritas selalu dikaitkan dengan kehidupan kepemilikan harta, selalu dikaitkan dengan korupsi, selalu dikaitkan dengan gratifikasi, karena korupsi, gratifikasi itu ujung-ujungnya dalam rangka memenuhi hasrat untuk memiliki harta yang lebih banyak ya. Bapak Ibu, yang orang muda ini adalah seseorang yang terpandang. Jadi dikatakan the rich young leader ya, the rich young ruler, the rich young man ya. Jadi di dalam bukan saja di Injil Matius, tapi cerita tentang orang muda ini juga direkam oleh Markus dan Lukas, dan dikatakan bahwa dia bukan saja dia masih muda, tapi dia banyak harta. Dia adalah bagian dari anggota Sanhedrin atau mahkamah agama, ruler ya, orang yang menentukan aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dia mempunyai pengetahuan hukum Taurat yang hebat ya. Jadi inilah orang muda tersebut, saudara sekalian. Jadi dari sisi keberadaannya atau statusnya, orang ini adalah orang yang terpandang, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang, yang hidup sudah mapan. Namun demikian dia masih mencari. Dia merasakan bahwa dia belum hidup berintegritas, dia belum masuk dalam hidup, dan karena itu dia masih mencari kehidupan itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini harus mengikuti Tuhan ya, jadi bottom line dari ucapan Tuhan Yesus ini adalah mengikuti Tuhan. Selama ini dia tidak mengikuti Tuhan, jadi atau dia tidak menjadi murid Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan kepadanya, kamu harus mengikuti aku, jual hartamu dan mengikuti aku. Kemudian dia sangat sedih ya. Itu ada Anda bisa melihat itu dari ayat tadi yang kita baca, ayat terakhir, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab ia banyak hartanya. Jadi sebab ia banyak harta artinya dia tidak mau meninggalkan hartanya, dan dia
tidak jadi, ya, mencari kehidupan itu dia tidak jadi, tidak mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian, dia tidak mau masuk di dalam kehidupan. Nah, ayat 17 menggunakan frasa itu, ya. Ayat 17 mengatakan begini, hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup. Jadi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka ikutlah aku. Dan ternyata orang ini dia tidak mau masuk di dalam kehidupan itu. Jadi dia menjalani hidup sebagai seorang muda yang kaya, yang berpengetahuan, yang punya posisi yang baik dalam masyarakat, tapi ternyata dia belum masuk dalam kehidupan, ya. Masuk dalam kehidupan artinya mengikuti Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan mengalami bagaimana kehidupan itu sesungguhnya. Dia tidak mengalami itu. Sehingga Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin masuk dalam hidup, atau kalau kamu ingin kehidupan masuk dalam hidup, maka kamu harus mengikuti aku. Dan orang muda ini tidak melakukannya. Dia pergi dengan sedih sebab dia tidak mau tinggal di dalam kehidupan. Dia tidak mau masuk dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, memang harta, pemilikan harta dan cinta akan harta, ya. Jadi itu adalah hal utama yang mengganggu integritas atau menghalang kehidupan yang berintegritas, ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit bahwa kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau umpamanya kamu memiliki harta di dunia ini, maka di situ hatimu berada di dunia ini, ya. Tuhan mengatakan jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, di bumi ini atau di dunia ini, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi di sorga, kumpulkanlah harta di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak mengambilnya, tidak mencurinya, tidak membongkarnya. Jadi karena itu kamu harus mengumpulkan harta di sorga, dan di mana hartamu berada. Jadi kalau hartamu berada di sorga, di situ hatimu berada. Hartamu berada di dunia ini, disitulah hatimu berada. Nah, inilah yang menentukan integritas. Yakobus menulis surat kepada orang-orang di perantauan, 12 suku di perantauan, dan Yakobus mengatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kamu telah memuaskan hatimu, atau kamu telah mengumpulkan harta seperti pada hari-hari pembantaian. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Harta, keinginan, cinta akan harta, cinta akan uang, rupiah, dolar, dan seterusnya, dan mengejar properti adalah hal yang membuat kehidupan kita tidak berintegritas. Jadi secara sosial kita tidak hidup berintegritas karena memang harta ini yang mengganggu kita, dan secara spiritual kita tidak hidup berintegritas karena kita telah mentuhankan harta kita, menjadi harta menjadi yang paling utama, dan dialah yang menggantikan harta sebagai dewa, sebagai ilah yang menggantikan Allah kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, belajar untuk menikmati hidup dengan ucapan syukur, mohon perlindungan Tuhan, mohon Tuhan jauhkan dari pencobaan-pencobaan yang terkait dengan korupsi, yang terkait dengan tindakan-tindakan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan yang membuat sampai Anda jatuh ke dalam kehidupan yang tidak berintegritas, ya. Itu adalah harus disadari bahwa hanya dengan cara itu, hanya dengan belajar ketaatan dan hidup dengan kecukupan, menerima apa yang dan mensyukuri berkat Tuhan, itu adalah cara untuk kita tidak masuk di dalam cinta akan harta, cinta akan uang yang akan mengganggu integritas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pesan kepada kita, Anda boleh belajar dari cara orang lain hidup berintegritas. Tetapi itu hanya referensi tambahan, ya, referensi tambahan. Belajar dari orang lain hidup berintegritas itu hanya referensi tambahan. The main reference untuk hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus.
He is the man of integrity. Dan dialah yang menulis tentang cara-cara hidup berintegritas. Dialah yang menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya itu tertulis bagi kita. Dan dari sana kita belajar untuk hidup berintegritas. Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang telah menjalani kehidupan berintegritas. Karena itu untuk hidup berintegritas tidak ada cara lain, yaitu belajar langsung dari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus. Dan dengan cara kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita mengembangkan, kita memiliki spiritual integrity. Dengan adanya spiritual integrity, maka kita memiliki apa yang disebut dengan social integritas. Jadi dengan memiliki spiritual integritas kepada Tuhan Yesus, pada saat yang sama kita diberikan kemampuan untuk kita bisa hidup secara sosial di tengah-tengah lingkungan kita secara berintegritas. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.